dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setidaknya menyimak ya, setidaknya menyimak atau kita bisa ikut dengan cara perlahan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله kalau kalian dulunya pagi-pagi dalam masnya. Nah teman-teman, kita santai dulu aja, kita kasih waktu 3 menit. Kak, kalau misalnya saya mau ngemil makan minum boleh nggak? Silahkan. Tapi pada dasarnya, ketika teman-teman masuk ke tempat ini dengan bersih, berarti kita keluar juga dengan bersih ya. Jadi tolong buang sampah di tempat yang sudah kami sediakan. Di depan, ya. Jakarta Islamic School ya. Mana noise-nya? Spesial banget. Tapi sebelumnya kami mau sombong dulu sebentar ya. Udah ada, tapi teman-teman ini kan rata-rata sekolahnya di Jakarta ya. Ya namanya SMA 61 pasti Jakarta ya. Nah teman-teman kami mau ngasih unjuk dulu. Siapa yang sudah sering ke Universitas Indonesia Kampus Depok? Siapa yang sudah sering keliling? Ada yang sudah? Dari 1? Udah kan? Lewat Google Maps? Udah kan? Sekelibat naik kereta lewat gitu ya. Nah teman-teman, ini adalah gambaran singkat tentang lingkungan kampus yang ada di Depok. Di mana sampai hari ini kami adalah satu-satunya PTN yang terdaftar di 2 provinsi sekaligus, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dua-duanya mau memilih, misalnya Kak, di SNBP saya boleh nggak sih milih dua-duanya? Ya kami nggak masalah. Cuma strateginya, taktiknya seperti apa? Nah itu pasti ada catatan sendiri ya. Nah di mana teman-teman bisa melihat ya? Ini cuma sebagian. Lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di Google Maps dan di Google Earth ya. Dimana kami tuh sebenarnya sempit teman-teman, luas itu kecil dibandingin dengan IKN ya tahu ya kalah lah kan. Udah nggak ada tandingan susah itu ya. Luasan kami tuh cuma 320 hektar guys ya. Kecil lah gitu-gituan ya. Tapi teman-teman dari mencari wawasan. Oke siap.
Oke, keren. Dari tadi mau nanya apa sih? Mau ngapain kamu? Mencari tahu ke visi UI. Oke, teman-teman. Nah, hari ini harapannya adalah teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana rasanya kuliah di visi UI. Karena sebetulnya kalau misalnya kita menggunakan skema kuliah umum, ruangan ini juga digunakan untuk kegiatan kuliah kami, teman-teman. Makanya setelah ini jam 11 kita harus cepat-cepat beranjak dari tempat ini, karena jam 11 nanti kakak-kakak dari program studi sosiologi akan melaksanakan kuliah bersama. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman, Kak, boleh nggak ikut kuliah umumnya? Izin dulu sama bapak ibu gurunya. Kalau kami sih boleh-boleh aja ya, kita mah senang-senang aja ya. Wih, rame gitu kan. Tapi masalahnya teman-teman, yang dari 61 Jakarta kalian kelas berapa? Hah? 12? Yang kelas 11 mana? Beda. Yang dari Jakarta Islamic School kelas berapa? 11. Lah kelas 12 nya mana? Ngapain di kelas? Di sekolah apa? Belajar? Hah? Praktik? Oh, kerjaan praktik ya Bapak Ibu ya? Oh, yang healing kalian? Oke. Nah, kelas 12 Bapak Ibu saya nggak akan ini ya. Kalian healing kan udah waktunya udah ada. Healing aja gitu ya. Satu bulan lagi. Kan? 3 minggu lagi. Kalian cuma punya 2 pilihan. Lulus atau dikeluarkan. There is no going back, ya. Jadi teman-teman lihat ya, nih yang kelas 12 nih, ini kakak-kakak kelas 12 nih. Lihat wajah-wajah. Ada yang penuh kegalauan, ada yang penuh kegundahan, ada yang udah gelap nikah aja. Emang kita nggak tahu, sebenarnya membuktikan ya. Jadi teman-teman, yang kelas 12, sekalipun waktu kalian sudah bukan jangan-jangan itu pesimis. Masih ada sedikit waktu buat kalian untuk menyiapkan masuk ke dengan semangatnya nanti sebelum semangat pagi. Yang satu semangat pagi. Allahu Akbar. Kita bersyukur pada Allah SWT pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dan alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Sebenarnya 61 dengan JIS itu nggak jauh-jauh banget, masih satu Jakarta, ya kan? Kalau 61 masuk timur 1 ya, nah, kita masuk timur 2. Mudah-mudahan ini pertemuan tadi kalau bapak tadi bilang cari jodohnya di ilmu nanti. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas diterimanya kami sama di SMA School, diterimanya di FISIP UI. Mudah-mudahan ini ikhtiar kami dalam mencari nanti masa depan, salah satunya ikhtiarnya. Karena kenapa di kelas 11? Kelas 11 ini masih banyak waktu untuk memilih. Mudah-mudahan nanti ketika dapat ilmu dari sini, wawasan kekampusannya lebih luas. Mana yang cocok, mana yang terbaik, karena tadi mana yang favorit, mana yang belum, mana yang akan dijadi favoritkan, anak-anak perlu semua menganalisa sendiri. Ya, karena kami juga ada 3 kelompok hari ini, ada di FKM, ada di FKM, dan ada yang di FIA. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan nanti di kelas 12 sudah siap mana yang dipilih. Disiplinnya jurusan apa yang akan dipilih. Mudah-mudahan yang terbaik dan saya kira selamat atas bisa hadirnya di sini. Sekali lagi kami terima kasih kepada pihak FISIP. Guru dosen kami, bapak guru kami untuk bisa menyampaikan sampai 3. Jadi ada beberapa dosen kami yang sedang take off keluar negeri untuk sekolah eviden. Dan berikutnya jumlah karyawan kami berapa ya? 200? Ya? Banyak ya? Iya, karena untuk fasilitas yang sebanyak ini perlu SDM dan luar biasa untuk bisa mengelola dan merawat dengan baik. Nah teman-teman, sebelumnya dari kan kita udah ngobrol chit-chat ya, tapi kita udah kenalan belum sih?
Belum ya? Maaf ya, kebiasaan karena udah jam segini sama Ayu aja ya. Halo semuanya. Bagaimana masa dalam Agustus, teman bisa memanggil saya dengan Kak Kris. Saya adalah mantan mahasiswa FISIP UI angkatan Kak Jaman. Jadi saat teman-teman yang lain sibuk menyiapkan kiamat, saya Kak Baskara Hafiz, Kak Hafiz, dan Kak Dian Hafiz dan tim. Kami sibuk menyiapkan masuk FISIP UI. Alhamdulillah jika anak soleh, saya Kak Baskara, Kak Atan, dan juga kawan-kawan yang lain, kami bisa bergabung di FISIP UI angkatan kiamat. Apa namanya? Ya, satu dekade yang lalu, kita penasaran. Saat ujian, saya nggak tahu ini biasanya tugas saya atau tugas UTS saya lupa. Ada satu waktu di mana kalian itu harus menjadi seorang penyandang disabilitas. Satu hari jadi penyandang disabilitas, satu minggu menjadi penyandang disabilitas keliling Jakarta. Namanya siapa? Fabian, Kakak, Ravan dan Anas. Fabian kami berikan tugas menjadi penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Jadi sepanjang nanti dia jalan-jalan kemanapun di Jakarta, mau ke Taman Mini mau ke Taman Lawang mau ke Bintaro, exchange gitu ya, Fabian harus menggunakan kursi roda. Jadi nggak boleh menunjukkan yang itu. Lalu, Kakak, kami berikan tugas sebagai penyandang disabilitas tunawicara. Jadi kalau dia mau bikin apa-apa, dia nggak boleh ngomong. Dia harus ditonton pakai bahasa isyarat. Yang lain siapa tadi? Anas diberikan kesempatan, diberikan tugas menjadi penyandang disabilitas tunawicara. Jadi kalau bisa kita mau ngomong apa, ya dia nggak boleh nonton. Dan kalian harus beri kesempatan. Rasanya jadi penyandang disabilitas. Bagaimana masyarakat kita sampai hari ini mengakomodasi kita sebagai penyandang disabilitas? Rasanya nggak sih? Ada juga yang kami tantang untuk kayak jadi program tata tulang, mau pakai tongkat berjalan. Ada juga yang kamu keluar buka. Jadi sepanjang jalan ke Jakarta, dia nggak boleh nggak bisa dia sudah. Masih itu berapa tahun. Supaya kalau bisa merasakan secara langsung. Jadi penyandang disabilitas Jakarta apakah sudah dilayani atau dilakukan dengan saya atau tidak? Ya. Itu yang banyak yang selalu teman-teman itu senang. Kenapa aja Pak? Seluruh banget di ruang hutan. Nabrak pohon dan yang nolongin. Ya. Ada juga kayak gitu. Sampai kecat berubah tidak ada yang nolongin. Jadi di situ kita melihatnya kan masyarakat kita masih banyak yang belum paham. Masih belum siap untuk membantu sesamanya berkurang. Itu jadi bahan kayak gitu kan. Ya. Asik kan ya teman-teman ya? Kalau teman-teman kriminologi kita akan magang. Magangnya bukan ada juga yang magang di lapas sih, tapi bukan sebagai tahanannya ya. Magang kok jadi tahanan, dia kan mau langsung praktek lapangan ya gitu konsepnya ya. Selalu bisa menjadi tim kami di Telkom, di BNN, di BNN, termasuk juga di kepolisian dan juga TNI. Tapi kayaknya nggak langsung jadi kayak seperti Squidward ya, itu beda ya, ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya kalian bergabung di FISIP, setiap program studi yang ada di FISIP itu beda-beda cara magangnya, cara praktek lapangannya, beda-beda masing-masing. Saya di politik, saya ditugaskan, saya wajib harus magang di DPR saya. Gak mau tahu, supaya teman-teman bisa lihat sendiri caranya bikin undang-undang itu selawat apa. Di awal itu pada saat saya magang jadi mahasiswa, saya ditugaskan di Komisi 9. Saya nggak tahu nyata kesehatan itu penting di Komisi 9 yang dibahas Komisi 9 itu. Saya nggak mengira bahwa bidan itu sampai tahun 2016 itu belum ada landasan perlindungan umumnya untuk profesi dia. Kita tanya cuma dua, kedokteran untuk dokter umum sama undang-undang keperawatan untuk teman-teman nakes perawat. Tapi bidan ini belum ada. Jadi makanya pada saat kemarin saya tugas magang, saya malah, dan ngapain ya undang-undang? Saya lupa. Sudah kalian ambil. Hari ini lanjut belajar sosiologi, angkat tangannya. Oke, teman-teman terima kasih. Selamat datang di Fakultas Hukum Sosial Humaniora, di mana kami mengutamakan teman-teman yang backgroundnya IPS, Sosum, terutama mata pelajaran yang diambil adalah sosiologi. Ya iyalah sudah jadi base camp kami depan. Spesifiknya program studi apa? Sosiologi. Oke, kita tepuk tangan untuk Anas ya. Oke.
dipersilakan. Karena tahun lalu kami menerima 3 mahasiswa, teman-teman bisa bergabung bersama kami di sisi ini, terutama untuk yang lain kelas 12 dan yang akan kelas 12. Semangat. Prof. Haji meminta teman-teman tolong fokusnya, fokus dalam belajar apa yang ingin kalian capai di Universitas Indonesia. Boleh nekat, tapi harus bijaksana memilih program studinya. Kalau bisa divisip aja, kalau kata Prof. Haji gitu. Gak apa-apa nggak di ini, tapi ya udah visip aja doang. Jangan di fakultas tetangga ya. Tetap di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di IPB University. Halo, selamat. Gimana dari perjalanannya lagi nggak? Macam nggak? Lumayan lah ya. Nggak, kalau IPB University ada dari Lembang, Lembang, wow. ada dari Jakarta. Oke, Jakarta. Perjalanan masuk nggak ya? Lumayan kayaknya ya. Oke, tapi yang lain itu semangat untuk mendengarkan apa yang baru kita ngomongin ya kan? Sudah pada makannya belum? Oh ya, sama apa nih kalau boleh tahu? Oh, bebek katanya. Baik, semua mungkin ada pepatah tak kenal maka sayang, maka perkenalkan aku Genta dan juga aku. Dan aku ada dari Duta IPB University. Astagfirullah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Teman-teman kakak dari IPB saya hormati, pasivitas akademika IPB mudah-mudahan selalu dalam berkahnya Allah SWT. Teman-teman dari SMA Al-Amanah Lembang, Masya Allah, mudah-mudahan hari ini, siang hari ini bisa banyak mengambil berkah ilmunya. Tentunya kami dari SMA Jakarta Islamic School sama-sama belajar, ingin belajar, dan salah satu tujuan kami adalah bagaimana anak-anak kami bisa mampu menyerap nanti tentang wawasan kekampusan, terutama di IPB ini. Mudah-mudahan hari ini mereka dapat ilmunya, dan insya Allah IPB selalu nomor 1 di hati anak-anak kita semua. Tepuk tangan semuanya. Aku mau tanya ke teman-teman semua yang ada di sini. Kalau misal nih, teman-teman pernah masuk mall kan ya? Pernah. Di mall itu ada banyak pintu nggak sih? Ada pintu sebelah barat, sebelah timur, dan lain-lain. Sama halnya dengan IPB University. Kita memiliki banyak jalur masuk untuk menjadi mahasiswa IPB University. Di sini kita
dan juga D4, namun sepertinya sama aja, cuma bedanya ada kata internasional aja. Nah mungkin aku bakal jelasin dari atas. Di yang warna merah itu ada SNBP dan SNBT. Begini nggak asing dengan teman-teman semua, karena ini adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi dan juga berdasarkan tes. Dan teman-teman di sini mungkin sudah mempersiapkan, ada yang eligible juga, ada yang sudah mendaftarkan, dan juga ada yang mempersiapkan untuk SNBT di tes. Nah itu teman-teman nantinya, hal itu ada seleksi untuk masuk ke IPB University lewat jalur nasional. Nah selanjutnya yang ketiga ada afirmasi dikti. Di afirmasi dikti ini, teman-teman nanti akan diperuntukkan untuk mahasiswa atau siswa-siswi yang berada di sekolah 3T, ke depan, terluar, dan tinggal. Alhamdulillahnya di Jawa Barat, dan di Jakarta itu tidak ada daerah 3T. Nah, selanjutnya ada jalur mandiri. Nah, ini banyak sekali jalur mandiri yang ada di IPB University. Yang pertama, itu ada jalur ketua OSIS. Di sini ada ketua OSIS? Ada, ada dua kak. Nah, mungkin aku mengucapkan selamat kepada para ketua OSIS karena kalian selangkah lebih maju untuk masuk ke IPB University. Tepuk tangan untuk teman-teman di ketua OSIS. Nah, di jalur ketua OSIS ini nantinya para ketua OSIS ini akan menyatakan bukti sebagai ketua OSIS dari kepala sekolah bisa rata nilai minimal 80 dan dibuktikan oleh SK kepala sekolah. Nah, selanjutnya ada jalur prestasi internasional dan nasional atau kita bisa singkat PIN. Ini jalur yang diperuntukkan untuk siswa-siswi yang memiliki prestasi di tingkat internasional maupun nasional, seperti halnya ada atas 2N, ada hadis Quran, dan lain-lainnya di bidang olahraga yang untuk bisa dapatkan di jalur prestasi internasional dan nasional. Di sini catatannya adalah teman-teman sebagai juara di tingkat internasional dan nasional. Selanjutnya ada SNIPB. Nah, SNIPB ini adalah seleksi mandiri masuk IPB. Ini ada dua skema di IPB University. Yang pertama, itu ada teman-teman ketika nanti belum rezekinya nih di SNBT. Sudah dapat tidak jawabannya adalah meteor. Ya. Bener nggak Kak Aja? Benar apa benar? Coba benar apa benar? Benar. Terus ada bisa ucapannya ya. Meteorologi. Teorinya. Teman-teman nanti ada juga divisi-divisinya, ada investment, ada digital marketing dan lain sebagainya. Sesuai dengan minat teman-teman nanti mau entrepreneurnya ke arah mana. Begitu. Next. Nah, selanjutnya ini adalah sekolah yang kita menyebut sekolah masa depan, Kak. Kenapa begitu? Karena di sekolah sains, data, matematika, dan informatika ini bagaimana kita memakai sebuah teknologi di era 5.0. Nah, di sekolah data, sains, matematika, dan informatika itu ada 5 program studi. Yang pertama itu ada statistika dan sains data. Di sini teman-teman akan belajar bagaimana teman-teman dapat mengolah sebuah data dari sebuah data. Teman-teman akan juga dengan statistika, dengan ilmu-ilmu yang nanti teman-teman dapat menggunakan teman-teman mengefisienkan dan mengefisienkan dari sebuah data yang teman-teman olah di sebuah informatika. Hanya ada matematika. Ternyata data-data yang kita terima itu perlu dikelola dengan sebuah rumus matematika untuk mendukung keberlanjutan dari sebuah program atau sebuah data yang teman-teman dapatkan. Hanya ada ilmu komputer. Nah, teman-teman di ilmu komputer ini, teman-teman dari IPB University adalah robotik, teman-teman. Di robotik itu teman-teman akan belajar coding, programmer, dan yang lainnya, membuat website dan lain. Nah, itu adalah sebuah inovasi dari IPB University membuat robotik untuk kebutuhan pertanian yang ada di Indonesia. Ya Kak, gue dari ibu dulu. Yang pertama ibu namanya dan aku pertanyaannya. Oke, nama saya Ibu Eka. Saya dari SMA Jakarta Islamic School. Pertanyaan saya, karena tadi sepertinya belum dijelaskan terkait kurikulum merdeka yang ada di sini udah mulai banyak digunakan oleh SMA. Kalau dulu itu kan kita masih pakai K13, jadi ada IPA IPS. Sepengetahuan saya, IPB itu kalau terima jalur undangan itu SNBP atau Jakpres gitu ya. Terus dulu ada lagi program yang undangan juga tertutup vokasi. Itu dia kan cuma buka buat IPA, setahu saya ya. Jadi itu hanya untuk IPA, tapi IPS nggak bisa masuk. Nah, dengan kurikulum merdeka ini, ketentuannya kan yang saya tahu ada mata pelajaran pendukung ya. Nah, berarti apakah ya di pendukung itu kan banyak juga sekolah yang masih ada paketnya IPA murni gitu. Nah, untuk SNBP itu apakah ada peluang anak-anak yang belum bisa diterima?
oleh IPB. Yang nama yang kedua tadi saya agak terlambat masuk, tapi saya tanya-tanya, Smart Agriculture itu masuk di internasional atau di reguler? Di internasional itu. Oh, di reguler udah nggak ada. Mereka membuka dua soal, jadi kan dia akan reguler. Oh, jadi Smart Agriculture ada yang buat reguler. Oh, yang reguler berarti nanti mereka menjadi di Jepang juga. Ya kalau internasional itu luar negeri. Oh, berarti yang reguler Smart Agriculture dia tetap di Indonesia. Oh, oke. Terima kasih. Dengan Ibu. Ya, kita keep dulu ya pertanyaannya. Secara silakan pertanyaan selanjutnya boleh diperkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asia Vanessa, panggilan akrabnya Ija. Di sini saya pengen bertanya. Jadi, gimana sih cara mendapatkan beasiswa di IPB ini dan kapan aja IPB itu membuka beasiswa gitu di internasional atau nasional? Oke, baik. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa namanya Desi? Nama saya Siapa dari MH Pengalaman. Sebelumnya saya berterima kasih atas pemaparan program studi dan juga fakultasnya. Dan namun di sini saya ingin bertanya terkait tentang berasrama. Apakah berasrama di IPB itu wajib atau dan apakah biologi program studi biologi di sini termasuk program biologi pendidikan atau biologi murid? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Sebelum itu kita langsung aja menyerahkan kali ya. Dia langsung dulu. Oke, silakan Kak Gita diserahkan dulu hadiahnya. Kita kenangan. Boleh silakan kembali ke tempat dari belakang videonya, Ibu dan teman-teman yang sudah bertanya. di kurikulum pendidikan pun juga menerima. Nah, jadi ada mata pelajaran atau mata pelajaran mendukung yang teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin hanya aku akan ambil salah satu contoh aja. Mungkin geser Kak. Nah, kita bisa lihat yang pertama ada di Fakultas Pertanian mungkin di Smart Agriculture. Ini kan adalah rumpun ilmu terapan. Ini materi ilmu dan pertanian. Geser Kak. Oke, 1, 2, 3. Mungkin yang di belakang. Ya, itu kamu. Ya, halo. Halo. Oke, 1. Terus dari yang pakai pensi ini yang cowok. Oke, langsung boleh maju ke bangku. Oke, mungkin satu lagi tadi ada yang dari MA. Misalkan saya ikut Indonesia Masa tapi saya nggak sampai tingkat nasional, mungkin cuma ada juara atau tiga daerah. Tapi sampai ada tingkat nasional. Itu apakah bisa dipertimbangkan untuk masuk seleksi masuk IPB? Karena kita ada sedikit kenang-kenangan apresiasi untuk teman-teman yang sudah berani bertanya dan sudah maju ke depan. Satu, dua, tiga. Sampai deh. Jaya, jaya, jaya.
Boleh saya menyapa dulu ya. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya luar biasa ya. Jadi kalau ini semangat Pak, saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Semangat pagi luar biasa. Semangat pagi luar biasa. Kalau saya bilang ITB, pos kita ya. Kalau saya bilang ITB, kampus kita. ITB, mudah-mudahan kalau caranya begini, supaya siswa-siswi kunjungan pada hari ini dapat diterima di ITB. Amin ya rabbal alamin. ITB, ITB, ITB. Terus SMA S Jakarta Islamic School Jakarta. Mana ya? Sudah jangan kalah ya. Yang pertama yaitu Pak Ade Sumarna SIP selaku Kepala Seksi Humas ITB Kampus Jatinangor. Mohon berdiri Pak. Tepuk tangan. Yang kedua Pak Ai Sambas SE. Mohon berdiri Pak. Tepuk tangan. Yang ketiga Pak Mahmud. Tepuk tangan. Beliau akan menjadi pemberi materi kunjungan sekolah pada hari ini. Yang keempat Pak Riki, bagian multimedia. Mana tadi dia? Bagian multimedia. Oh itu tuh Pak ya, Pak Riki itu bagian multimedia. Mohon izin Pak, jadi yang akan mendokumentasikan kegiatan kunjungan pada hari ini. Saya sendiri Pak Bambang Sutoyo yang akan menjadi pembicara. Dan tadi sudah disambut oleh Pak Asep Oka dan kawan-kawan dari ITB, dari tim keamanan ITB Kampus Jatinangor. Baiklah, pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025, izinkanlah saya akan menjadi pembawa acara untuk kegiatan kunjungan sekolah di ITB Kampus Jatinangor dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul di ITB Kampus Jatinangor, tepatnya di Gor Futsal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Amin, amin, amin. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya lolos ya. Mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan dan BPMC-nya.
Tuban, jauh ya, Jawa Timur datang ke sini. Mudah-mudahan hasilnya pun insya Allah dapat yang terbaik. Dan anak sekalian yang mencintai, alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur pada Allah SWT bisa datang ke tempat ini bermuajah langsung bertatap muka. Kalau biasanya anak saya mungkin lihatnya di website, di gambar foto-fotonya, sekarang langsung masuk ITB. Mudah-mudahan nuansa ini yang nuansa nanti mewakili kalian datang ke sini insya Allah untuk menjadi mahasiswa baru di tahun, kalau kelas 11 tahun depan, kalau kelas 11 tahun ini insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kesehatan, kenikmatan hingga insya Allah anak-anak sekalian bisa masuk ITB di tahun ini. Salawat salam kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW, sebuah hasanah kita, mudah-mudahan kita senantiasa dengan sunnah-sunnahnya. Yang pertama dan paling utama, kami ucapkan terima kasih pada teman-teman dari ITB atas penerimanya dengan luar biasa di lapangan GOR besar. Kalau saya berdiri di sini pengennya nendang bola aja bawahnya. Mudah-mudahan ini tempat yang luas, tempat yang lapang ya, dan bisa optimal hingga anak-anak akan mendapatkan manfaatnya baik-baiknya. Kami atas nama sekolah mewakili ya, dari Madrasah Islamic School Nuragi Tuban dengan Ibnu Hajar, mudah-mudahan bisa diambil manfaat semua apa yang didapatkan. Dan sekali lagi, kalau kami yang kami mau itu pasukannya kelas 11 Pak. Kenapa kelas 11? Karena kelas 11 ini masih ada waktu untuk memilih jurusan yang terbaik, tawaran terbaik seperti apa, dan anak-anak bisa mempersiapkan dengan baik. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi mohon diterima kami semua, dan kami ucapkan ribuan terima kasih atas diterimanya di tempat ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa banyak manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kegiatan. Sesuai fokusnya masing-masing ya, ada fokus di bidang manajemen, fokus di bidang chemistry ya, di bidang arsitektur dan yang lain-lainnya. Kenapa kita perlu akreditasi internasional ini? Agar ITB sebagai kanan. Oke, ada kanan semuanya, putra dengan putra, putri dengan putri, berikan pijakan yang terbaik untuk temannya ada di depan. Putra dan putra, putri dan putri. Oke, terus di pusatnya ada ke tengah di leher. Ya. Lalu berikan kritik ke punggungnya. Hujan deras sini katanya. Hujan deras. Hujan badai. Badai sini. Badai. Hujan deras. Hujan deras. Badai lagi. Masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari Tuban, Bunga Firdaus. Ada Bunga Firdaus? Oh ada ya, oke. Tapi sesuai dengan satu perguruan tinggi ini, dia bagusnya di Baiklah, dengan selesai acara tanya jawab dan pengisian kuesioner, maka selesai pula acara kunjungan sekolah pada hari ini. Saya atas nama pribadi dan ITB Kampus Jatinangor mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan penerimaan kunjungan pada hari ini. Semoga siswa-siswi kunjungan sekolah pada hari ini
dapat diterima di ITB. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara kunjungan sekolah pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat pagi. Alhamdulillah. Ini adalah fasilitas pendukung pendidikan. Saya tidak akan bacakan semua, hanya beberapa saja. Kami memiliki perpustakaan dan beberapa rumah sakit. Di antaranya kami memiliki rumah sakit pendidikan, rumah sakit kumpat, rumah sakit gigi dan mulut, rumah sakit hewan, dan di dalamnya lagi kami akan memiliki rumah sakit kanker kumpat. Ini kan kalau seleksi langsung itu kan ada 3 ya, SNBP, sama mandiri kan. Perbandingan mungkin ujian mandiri di tempat atau dengan universitas itu kayak bagaimana Pak? Mungkin itu saja bisa langsung. Perbandingan apa maksudnya? Mungkin dari segi kemudahan soalnya atau mungkin hal-hal yang berbeda dari ujian mandiri tempat tersebut Pak. Kalau SNBP itu kan menggunakan nilai rapor tanpa tes, ya. Kalau di SNBP dia tes tanpa menggunakan nilai rapor, tapi digunakan nilai rapor hanya untuk persyaratan saja. Kemudian di mandiri dia menggunakan nilai IPK, ya, menggunakan nilai IPK pada rapor hanya untuk persyaratan saja atau persyaratan saja. Di kelas internasional dia menggunakan nilai rapor dan nilai tes tutor, ya.
prestasi ya, hasil prestasi dia karena melalui jalur minat dan bakat ya, dengan ketentuan yang sudah ada peraturannya di situ, direkomendasi dengan seperti apa ya. Biaya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dan ekonomi Indonesia. Baik, untuk lengkapnya kalau untuk biaya ada bisa masuk di SMUP donation ID, kemudian nanti masuk ke sarjana, nanti klik jalur mandiri. Di situ nanti ada kelas internasional, kamu tinggal klik saja biaya pendidikan. Ya, lewat kerjasama ya. Di situ apa kalau kita lewat jalur kerjasama, lalu di kerjasama tidak disebutkan ada kerjasama berlanjut, mungkin bisa disebutkan justru. Baik, yang dimaksud jalur kerjasama jika memungkinkan tahun ini akan dibuka lagi karena tahun lalu juga awal kali dibuka dan mudah-mudahan tahun ini dibuka lagi sehingga peluang siswa untuk masuk ke pelajaran semakin dibuka lebar gitu ya di berbagai jalur. Yang dimaksud jalur kerjasama itu antara kerjasama Universitas Pajajaran dan instansi atau lembaga di mana orang tuanya bekerja. Baik, di UNPAD ada program double degree tadi di kelas internasional, saya tampilkan saja dulu ya.